Ayo, pengen liburan ganti suasana tapi malas ya keluar kota? Paling gampang ya ke Jakarta Timur aja. Terus merapat deh tuh di tempat wisata legendaris yang satu ini. Yup, TMII alias Taman Mini Indonesia Indah Foodies. Cobain deh main ke taman burungnya yang semenjak direnovasi nih. Jadi makin cantik banget dan satwa-satwanya tambah menarik. Yang pasti bisa kulineran juga nih Foodies. Tapi kita ikrip-ikripan dulu sama aneka burung cantiknya dulu dong. Woro udah nyolong start aja tuh. Di sini saya bisa interaksi sama burung-burung dan bisa kasih makan juga loh Foodies. Coba, nih ya, kita tes. Katanya kalau makanan udah nyampe ke sini, nah kayak gitu Foodies. Kalau interaksinya gratis, tapi kalau ngasih makan kayak gini berbayar ya Foodies ya. 10.000 aja kok Foodies, tapi udah bisa dapat experience semenyenangkan ini. Nah, habis ini saya mau keliling-keliling di Jagat Satwa Nusantara, tepatnya di Wahana Taman Burung Foodies. Terus nanti gak lupa dong, kita kulineran, kita cari kuliner yang enak di sekitar Taman Mini Indonesia Indah, oke? Kalau bisa sedekat ini sama satwa sih, nggak cuma anak-anak aja yang senang ya Foodies, yang dewasa juga ikutan happy deh. Selain keliling aviary yang isinya burung-burung dari Nusantara dan negara lain ya, di sini juga bisa lihat bird presentation yang mengedukasi banget. Iya Foodies, kalian akan dikasih informasi soal burung-burung unik dan dilindungi gitu loh. Wah, nambah ilmu lagi kan kita. Nah Foodies, ini ngasih makan burung udah, terus tadi nonton bird presentation juga udah. Keliling-keliling apalagi, sekarang giliran aku nih Foodies yang makan. Soalnya udah lapar, abis keliling-keliling taman mini, abis keliling-keliling taman burung khususnya ya Foodies ya. Sekarang kita cari kulineran deket sini, katanya ada food court yang lagi viral banget Foodies. Kita langsung ke sana aja, tapi terakhir nih, kasih makan yang terakhir Foodies. Nggak jauh-jauh banget ke Foodies dari Taman Burung nih, tempat makan yang dimaksud tuh ya ini nih, Pasar Nusantara. Sesuai namanya, di sini makanan dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat ngumpul jadi satu. Kece kan? Tapi awas, pasti tuh bingung deh buat milih. Langsung aja mau pesen pecak ikan karena di sini tulisannya pecak ikannya, gambarnya juga cantik banget, menarik banget, menggiurkan. Oke, makanan berat udah, cemilan kali ya. Cari yang manis-manis nih kali Foodies, biar bisa netralin percabean dari pecaknya. Maklum, Woro kan kayaknya cemen banget deh sama pedes. Oke, kita nyebrang skuy ke Pulau Kalimantan nih Foodies. Ada kue khas Kalimantan Barat, bingke namanya. Pasti tahu dong. Oh, masih anget. Wah. Oke Foodies, nih udah ada bingkenya. Kalau gitu makanan udah, cemilan udah, belum komplit kalau nggak ada es-esan nggak sih? Kita cari ya, di mana nih yang jual es-es ya. Nyebrang kemana nih kali ini? Nah Foodies, dari Kalimantan tiba-tiba aku udah nemplok aja di Sulawesi nih. Waduh Foodies, ini sebenarnya ada bubur Manado ya. Ini ada bubur Manado Foodies, tapi karena aku tadi haus ya Foodies, aku butuh es gitu nih, kayaknya es Denebo. Ihi, ini pada komplit plit-plit nih, semuanya lengkap ada di meja. Yeay, nggak usah nunggu lama, langsung aja kita takis bareng Foodies. Foodies, ini aku udah tertarik banget mau cobain langsung si pecak ikan nilainya ya Foodies ya, nggak usah pakai basa-basi, langsung aja kita sikat Foodies. Ini udah merah merona. Oh, sambelnya banyak juga ya Foodies. Oke, apakah si nggak doyan pedas ini akan cocok sama pedesnya? Aduh, udah ada di ujung lidah sama pedesnya si pecak nila ini Foodies. Bismillah. So far so good nih. Nggak terlalu pedas ya Foodies ya. Tapi kuahnya seger. Jadi si kuah pecaknya itu udah ada yang menyerap ke ikan-ikannya gitu ya Foodies ya. Jujur nih, si cabai yang bejibun ini emang bikin garu-garu kepala sih. Tapi pedesnya tuh pedes seger sedep gitu loh. Pedesnya nggak cuma di lidah ya, tapi awet banget sampai ke tenggorokan. Ini karena bahan yang dipakai bukan cuma cabai aja, tapi ada jahe dan juga temu kunci tuh Foodies. Si ikannya juga udah direndam, udah dimarinasi gitu ya Foodies ya. Jadi bumbu rempahnya itu nggak cuma di atasnya aja, tapi dia udah meresap ke dalam. Ini enak banget itu.
Pedasnya ada, tapi pedasnya masih sopan banget di mulut. Terus seger, apa ya, asam segernya ada banget. Sama, nggak lupa dong, gurihnya. Gurihnya ini mantap. Ini kalau kayak gini, aku nggak takut foodies ngambil sambalnya. Cemilan ya foodies ya, ini cemilannya ada bingke ya foodies, dari Kalimantan Barat. Kita coba dulu yang dari OG-nya dulu foodies. Lembut banget. Terus manisnya itu masih pas, nggak terlalu manis ya. Untuk ukuran jadi dessert gitu, jadi cemilan ini pas banget. Apalagi kalau bingkenya tuh masih anget gitu foodies. Terus ada kopi, ada teh. Pas banget, itu cocok banget sih. Kelihatannya kayak padat banget gitu ya foodies, tapi aslinya malah kayak melting gitu loh di lidah, saking lembutnya. Rasanya juga nggak cuma manis, ada gurih tipis-tipis, apalagi nih lapisan bagian luarnya itu tuh foodies agak garing-garing, tapi malah jadi kasih sensasi tekstur yang nyenengin banget. Nih rasa pandannya foodies. Apa ini perbedaannya ya? Apa yang bikin berbeza? Ini aroma pandannya cukup kuat ya foodies ya. Dan entah kenapa aku ngerasa kalau yang ini tuh jauh lebih enak ya foodies ya. Apa karena aku suka pandan gitu ya, makanan yang pengolahan pandan gitu aku suka. Sebelum sampai situ aja loh foodies, masih ada si es Branabonnya nih. Buruan disantap sebelum semua esnya mencair. Jadi isinya ada kacang merah sama kacang tanahnya foodies. Dan ini kacang merah dimakan bareng sama kacang tanah tuh ngasih sensasi rasa yang cukup unik ya foodies ya. Karena si kacang merahnya ini kan rasanya manis, ketemu sama si kacang tanah ini gurih foodies. Jadi rasanya berkombinasi dan teksturnya juga kombinasi dong. Si kacang merahnya ini empuk, lembut, menuju lembut gitu. Kalau yang kacang tanahnya kan dia gurih, krenyes-krenyes gitu ya foodies ya. Apalagi kuahnya ini manis seger. Gimana? Enak kan sekarang kalau jalan-jalan di Taman Mini Indonesia Indah? Gak pusing-pusing buat cari tempat makan, gak perlu khawatir juga soal rasa dan kualitas. Semuanya dijamin best. Jadi foodies, jangan lupa ya kita main atau mampir nih wisata di Taman Mini Indonesia Indah foodies. So foodies, ini dia namanya makan receh, bener receh tapi rasa gak recehan. Foodies, tempat nongkrong baru. Nih, Serengseng Sawah. Banyak banget yang datang. Katanya ini tempat nongkrong anak muda. Nah, ini dia nih foodies, yang dari jalan aja udah kelihatan rame pol ya. Warung Bu Gendut yang lagi viral banget di Jagakarsa. Nah foodies, ternyata ini nih menu jagoan dari warung Bu Gendut. Namanya Tansu Banjir, tapi topping yang mana dulu? Tansu itu sebutan buat ketan susu yang udah jadi salah satu kuliner legend. Pastinya nggak asing lagi nih buat pecinta camilan yang manis-manis. Sebelum dikukus, ketannya direbus dulu foodies buat ngangkat getahnya. Lalu dikukus sama santan dan juga bumbu tipis biar ketannya lebih empuk, juga lembut, serta aromanya harum banget. Nah, paling best seller emang Tansu Choco Biskuit nih. Ketannya dituang kental manis dan ditaburin biskuit yang renyah. Ciamik sekali nih. Ada juga Tansu Durian yang diambil dari durian lokal yang dijamin lembut banget. Udah gitu ditambah lagi sama keju parut. Wih, ini sih definisi perfecto ya. Yang namanya Tansu Banjir, ini dia foodies penampakannya.
Foodie, satu porsi ini tuh bener-bener meluber banget. Pantes aja dinamain Tansu Banjir karena susunya sampai tumpah kayak kebanjiran gitu. Wah, melumer. Bener-bener enak nih coklatnya ya. Rasa banget coklatnya sama susunya. Nah, tinggal gimana perpaduan dengan ketannya nih. Ketannya kita coba ya. Ketannya lembut banget ya, parah. Kayak berasa bukan makan ketan deh. Udah jadi kayak nasi, tapi ini kan ketan. Ketan tuh harusnya kan, biasanya kalau ketan itu kita potong atau kita ambil tuh kan agak keras, agak lengket. Ini enggak, lepas begitu loh. Terus ditambah dengan susunya, terus ada coklatnya, lumer langsung dalam mulut. Wuduh. Terus ada krenyes-krenyes atau keras-kerasnya tuh dapat dari biskuitnya ini. Ketannya tuh pelan banget, dinikmatin pas masih hangat. Beuh, makin top banget deh. Sekali coba pasti nggak mau berhenti ngunyah. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bener. Ini bener-bener durian dan susunya manis dan yang pasti juga ketannya lembut banget. Terus ada gurihnya dari keju. Terus ada manisnya dari durian. Foodies, buat varian Tansu Banjir durian itu rasanya nggak semanis varian yang Choco Biskuit ya. Lebih light gitu loh di mulut. Pas banget buat yang pengen manis-manis tapi nggak bikin gigi kram. Padahal udah ada campuran durian sama keju loh, tapi ini nggak enak sama sekali. Justru rasanya tuh kayak ngeblend banget. Iya, lazis. Sore-sore minum yang seger, lihat pemandangan, sambil nikmatin vibes-nya. Ini pas banget ini. Oke, susu, manisnya, terus kental, tapi nggak bikin enak ya. Kadang-kadang susu tuh kan ada yang bikin kita kayak ada yang nolak gitu. Tapi ini aman kok. Buat yang suka dengan strawberry, varian dari susu strawberry ini, oke nih, boleh dicoba nih. Banyak banget nih foodies varian susu di sini, sampai varian melon juga ada. Pilih aja sesuai selera kamu ya, buat nemenin makan ataupun ngemil. Ih, mantul abis. Buat nongki-nongki, kumpul-kumpul, hahaha, ngobrol sama temen, nggak mau makan berat. Nih ada ini, ada yang namanya basreng sama cireng. Sambelnya chili oil. Coba ya. Masih berasa banget ini garingnya. Jadi ini walaupun makanan frozen, tapi jelas ini aman banget buat kita. Dan sambal chili oilnya ini enak, seger, pedas, tapi nggak terlalu pedas. Jadi buat yang nggak suka pedas, ini masih aman banget ini untuk dicoba. Dan tekstur dari sambal itu chili oilnya berasa dari minyaknya. Ini minyaknya aman banget dan sambalnya pedasnya pas. Soal harga, tenang, nggak bikin kantong kering kok. Mulai dari 10 ribuan aja tuh. Wah, bener-bener rasa bintang 5, harga kaki 5 nih. Nggak heran dong ya kalau serame itu, karena emang worth to buy dan worth to nongki santuy. Seburuan deh cus yuk ke warung Bu Gendut yang ada di Jalan Srengseng Jagakarsa, Jakarta Selatan. Buka dari jam 4 sore sampai malam nih foodies. Vibes-nya tuh pas banget buat nge-chill abis kerja atau nongkrong bareng sama teman-teman ataupun keluarga. Sip, kita ketemu di sana ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Saya lanjut makan ya. Tapi kali ini mie pakai kari dan enak, surprisingly enak tuh. Bakmi pakai topping ayam. Ih, itu mah so yesterday banget.
Gimana kalau pakai kepiting? Udah gitu kepitingnya bisa dimakan secangkang-cangkangnya pula. Wih, wadidaw. Mie dengan topping level dewa ini adanya di Sidoarjo Foodies, namanya bakmi rempah Renjana. Dari namanya sih udah kebayang ya seberapa lazis ini rasa mie-nya. Langsung terasa panas Foodies. Apakah ini adalah aura-aura rasa cemburu? Mbak nggak deket-deket, aku deket sama Mas Prabu nggak apa-apa toh? Nggak apa-apa, takut ini aura panasnya dari situ bukan ya? Bukan. Dari samping sebelahnya kayaknya. Ada apa ini? Ini proses perebusan mie. Ini mie-nya. Tapi sebelum itu kita jelasin dulu. Ini ada 2 jenis mie yang kita pakai di sini. Apa aja tuh? Yang satu ada mie bulat, yang satu mie gepeng. Kita nyebutnya mie gepeng atau mie pipih. Jenis mie sih mau yang mana aja sama Foodies, tapi beda di sensasi aja. Tapi kalau jenis mie doang sih itu nggak perlu milih, kita coba aja dua-duanya ya. Langsung cemplungin aja mie mentahnya ke air rebusan. Gak usah lama-lama Foodies, paling cukup 1 menit doang. Di sini harga menunya start from berapa nih? Kita yang paling murah ada di 10.000. 10.000 rupiah, 10.000 Foodies. aja. Receh banget nggak tuh? Nah kan udah matang aja tuh mie-nya. Sekarang kita kasih topping ya guys, kayak pakcoy juga telur, dan ini nih topping yang spesial banget yang ada di sini. Wah, tuh Ya. ini nih yang spesial ya. Ini yang ada yang Iki nu spesial ya. Ini yang jarang ada di tempat lain. Oke, terus katanya ini kan pakai rempah-rempah. Namanya juga bakmi rempah. Rempahnya Oke. yang mana tuh? Ini kita ada di sini. Ada di sausnya. Tadi kan karena kakaknya tadi milih kepiting soka lada hitam. Ini rempahnya ada di bumbu. Oke, jadi ternyata rempah-rempahnya wes udah diracik dalam satu mangkok. Kalau gitu langsung aja deh ya. Kita gaspol, Foodies. Ternyata nggak cuma ada topping soka aja loh Foodies, ada varian lainnya juga nih, kayak daging sapi dan juga lobster. Wadidaw, kenapa baru denger namanya aja kok udah lapar kita ya. Paling penasaran sama yang ini nih, kepitingnya utuh Foodies. Tuh, jadi ini pakai jenis kepiting soka yang mana emang kulitnya tuh lembek pol ya. Jadi kalau sensasi makan mie itu yang paling penting adalah bumbu pemikatnya Foodies. Karena memang rasa mie kan sebenarnya cenderung tawar ya Foodies, tapi teksturnya ini kenyal-kenyal gitu loh Foodies. Bahan dasarnya adalah tepung dan ini legit gitu ya. Kalau orang Surabaya kan lapis legit. Nah kalau ini mie-nya legit, enak banget. Mie-nya yang lebar itu mirip kue tiaw ini punya tekstur yang cenderung kenyal, tapi masih dapat garing-garingnya Foodies. Artinya proses masak mie-nya ini udah bener, nggak terlalu benyek atau masih keras banget. Nah buat mie-nya nih, Mas Prabu dan tim eksklusif nih Foodies pesen komposisi bahannya ke supplier mie. Jadi makanya tuh dari tekstur sama rasa mie-nya udah beda sendiri. Rasanya ada pedes-pedesnya juga Foodies, ada gurih-gurihnya juga. Dan ini bedanya lada hitam sama lada putih. Kalau lada putih, selain warnanya nih yang beda sama lada hitam, lada putih rasanya lebih light. Tapi kalau misalnya lada hitam, rasanya tuh lebih strong, lebih kuat Foodies. Belum pakai sambal nih Foodies, tapi pedesnya kayak udah ngejreng ya di awal. Biasanya pedes segar kayak begini sih, itu berhasil bikin kita punya moto diet mulai besok aja kali ya. Syah, boleh kali kita cobain yuk si kepiting sokanya, cheers! Jadi kalau kita makan kepiting biasanya harus repot kupas-kupas cangkangnya. Kalau ini semua bisa dimakan. Ya. Dagingnya tebel lagi, main gede nih ukurannya. Kelihatan nggak? Daging yang tebal Foodies ya. Terus karena ini dipakein tepung, jadi luarnya tuh crunchy, tapi dalamnya tuh dagingnya tuh lembut terus padat lagi. Masih dari hewan laut nih Foodies, tapi kali ini si udang bongsor alias lobster. Pastinya nih para pecinta lobster udah pada nungguin banget kan? Sekali langsung kita cobain aja yuk mie lobster kuah karinya. Katanya ini mengadaptasi makanan-makanan Sumatera. Jadi harusnya rasanya mirip-mirip kayak gulai-gulai gitu Foodies. Ini lebih jelas lagi malah rempahnya Foodies. Gurihnya ada. Terus ada rasa pedes-pedesnya gitu loh Foodies. Mungkin dari campuran si cengkeh, kayu manis, aroma-aromanya juga lumayan pekat.
Kalau suka tipe kuah yang agak kental dan rempah banget, nah cocok nih lidah kalian sama si mie kuah kari ini nih foodies. Berasa gitu loh kalau bumbunya tuh nggak pakai pelit. Makan sampai suapan terakhir juga, wih bumbunya masih nempel banget. Lazis. Tekstur dagingnya lebih padat dibandingkan sama udang kalau lobster ya foodies. Tuh. Lebih kenyal juga. Dan pastinya kalau lobster kaya akan protein, vitamin, dan juga mineral. Jangan sampai ada bumbu rempah yang tersisa foodies ya, hingga tetesan terakhir. Dari aromanya tidak kalah menggiurkan ya foodies ya. Walaupun kalau dari warna, dia terlihat yang paling sederhana foodies. Ini kan warnanya tadi mencolok tuh ya, kuningnya merekah. Kalau ini seakan-akan seperti bening foodies, tapi kalau kamu perhatiin lebih detail, ya tuh. Si kuahnya tuh ada minyaknya foodies. Kita coba. Betul dugaanku ya. Jadi ternyata si kaldu dari daging sapinya juga turun ke si kuahnya. Kebayang ya kuah kaldu tuh sesedap apa, segurih apa foodies. Ditambah ini rempah-rempahnya lebih berasa. Berasa nggak sih foodies gurihnya kaldu sapi yang pakai aneka rempah ini? Duh beneran deh nggak pakai bohong, ini tuh super lazis. Nah foodies, buat kamu yang lagi jalan ke Sidoarjo, cus mampir langsung deh ya ke warung bakmi yang buka setiap hari ini foodies. No libur-libur club lah pokoknya. Everything just for you foodies, cus. Mie rempah Renjana. Jadi rencananya kapan nih kamu mau kesini? Pastinya makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Jualan somainya boleh gerobakan, tapi bumbunya dong ala bintang 5. Bumbunya pakai kacang mede dan dibikin dadakan. Wah, jadi bisa request dong ya bumbunya mau dibikin kayak gimana. Terus somainya juga gemoy-gemoy banget nih foodies, ukurannya jumbo. Nah ke satu aja kayaknya udah bikin kenyang. Ini kenapa pakai kacang mede? Kenapa nggak pakai kacang tanah aja gitu kayak somai pada umumnya? Pertama sih biar unik. Yang kedua tuh kacang mede itu rasanya gurih Kak. Gurih sama gitu. nikmat dia. Jadi kalau dicampur sama kacang tanah biasa tuh rasanya bakal lebih keluar. Lebih keluar. Iya. Oh jadi sebenarnya dia mix foodies ya. Nih, ini yang udah jadi. Jadi mix kacang tanah sama kacang mede. Ini kacang tanah apa kacang mede? Ini kacang tanah giling, ini kacang mede. Oh gitu. Nanti baru di mix, barulah jadi bumbu ala si Aji Cilong ini. Jarang-jarang loh ada yang buat bumbu somai dadakan di tempat yang kayak begini ya foodies. Bumbu kacang yang baru dibuat sama yang udah dipendam lama itu beneran totally berbeza. Asli bakalan lebih nampol rasanya. Ini berarti di blender tanpa campuran yang lain-lain dulu? Oh iya, tanpa campuran lain dulu. Oh siap. Di blendernya nggak usah yang halus-halus banget, biar tekstur kacangnya masih terasa pas dimakan. Selain perkacangan, bumbunya juga kudu dihalusin dulu nih sebelum dimasak foodies. Ada bawang putih, ada cabai merah keriting, juga plus cabai rawit biar pedasnya nampol. Wow, ini bener-bener aku nggak peres kalau itu harum merona menggugah selera ya kan. Tuh, kayak bikin sambal geprek ini kita ya Mas ya. Iya. Kalau dibuat dadakan kayak begini nih foodies, nggak cuma somainya yang masih ngebul, bumbunya juga masih anget banget pas disajikan. Harganya juga ramah bingit loh di kantong, isi 6 cuma 25 ribuan aja. Nah gimana nggak keroncongan tuh perut ngeliat beginian? Udah murman, endul pula. Tuh foodies, kalau bumbu siomay pada umumnya kayak gini udah jadi gitu ya Bang ya, tanpa dicampurin dengan yang lain-lain. Nah kalau ini step terakhirnya dicampur sama kacang medenya. Ini bisa langsung dimasukin? Bisa Kak. Gak ada pilihan lain selain borong ya. Definisi somai premium gerobakan dengan bumbu kacang mede yang menghipnotis jiwa dan raga. Nah foodies, sambil nunggu kuah kacangnya matang, kita pilih-pilih dulu yuk isian somainya skuy. Ambil yang komplit biar puas. Wangi ikan tenggirinya beneran sesemerbak itu. Secara 100% ikan tenggiri foodies.
Meskipun belum terlalu lama jualan nih, resepnya asli sih bikin jatuh cinta banget. Tipe-tipe bumbu kacangnya cenderung kental tapi nggak bikin enak. Cuma dicocol tanpa dicampur pun juga udah masih oke. Just langsung kita sikat yuk. Icip-icip yang pakai original bumbu kacang medenya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih manisnya memang mendominasi, tapi menurut aku si cabai rawit dan juga cabai keriting yang di mix tadi juga cukup berasa ya, enak banget. Sama foodies ya, you know kalau ini tuh ikan tenggirinya berasa sekali. Wih, dar rasanya di lidah. Ada gurih, pedas, bener-bener nempel ya Dan. Nah foodies, kalau kamu demen manis nih, tinggal tambahin kecap aja. Tapi no racik-racik kayak begini aja udah edol kok. Gak salah sih ya kalau somai yang satu ini terkenal dengan rasanya yang number one banget katanya tuh seantero kota Tangerang. Wih, emang semantap itu guys. Lazis. Warnanya udah berubah. Aku campur pakai telur sama somai ikan tenggirinya. Wow, lebih enak ya. Jadi meskipun base-nya itu udah manis, tapi pada campuran kecap menurut aku lebih mantap lagi. Enak banget. Juara di lidah ini mas. Pantesan di sekitar BSD itu udah ternama sekali. Pas masuk mulut itu kayak perpaduan kacang mede, kacang tanah, plus ikan tenggirinya beneran nampol banget. Aduh, nikmat mana lagi sih yang kau dustakan foodies? Endulnya nggak lebay, resepnya pas aja kita di lidah. Juara ini mah mantap surantap. Serbu lah foodies, nunggu apa lagi? Nih, kalau makan siomay, kadang-kadang banyak orang nggak suka kalau dicampur pare begini ya. Kalau saya malah lebih suka dicampur pare foodies, enak banget nih. Wow, dong. Ini tipe-tipe pare yang pahit dan aku suka banget, enak. Wow, udah turun hujan, ya udah. Kalau misalnya mau ke sini, samperin siomay Haji Cilong asli ikan tenggiri. Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Oh.